Saya malah orang yang tidak setuju kalau pesantren dikriminalisasi. Tapi ada pelaku di dalam pesantren yang diduga melakukan kejahatan seksual. Jadi orangnya loh, bukan pesantrennya, beda itu. Ada Bapak Dr. Ahmad Sofyan selaku ahli pidana juga saksi ahli di dalam kasus kekerasan seksual ini, begitu ya. Beliau akan menyampaikan terkait analisa aspek hukum pidana dalam penanganan proses kekerasan seksual di Pondok Pesantren Siddiqiyah Jombang. Kepada Bapak Ahmad Sofyan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, karena saya diminta menganalisa pasal yang dipakai dalam tindak pidana, dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan. Dan saya belum menerima berkas terakhir ya tentang P21 itu. Tapi asumsi saya pasal yang digunakan untuk dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh MS itu masih pasal yang lama. Yang saya hormatin Pak Kiai Haji Majuki Wahid, Ibu Siti Aminah. Tadi dipanggil Kak apa? Kak Am. Ami. Oh, Kak Ami ya. Jadi saya baru tahu tuh panggilan akrabnya Kak Ami. Kemudian ada Ibu Ice dari Asisten Deputi Pelayanan Perempuan ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, teman-teman dari WCC Jombang. Kemudian juga rekan-rekan media, ada juga saya lihat ini pengacara dari korban. Nah, izinkan saya mungkin menampilkan singkat aja PPT ya, boleh ya? Biar karena ini aspek hukum ya. Jadi kalau aspek hukum ini agak bagi yang bukan orang hukum agak menyulitkan juga memahami hukum pidana ini. Nah, rekan-rekan yang ingin mendalamin soal kasus Jombang ini atau kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh MS ada di channel YouTube saya. Secara khusus saya membuat 4 serial video ya, mulai dari analisa kasus umumnya, kemudian juga tentang putusan peradilannya, kemudian juga tentang adanya petunjuk penggunaan lie detector yang juga saya kritik soal itu, sampai pada akhirnya saya dapat informasi bahwa kasus ini sudah P21. Padahal kalau menurut analisa saya, sejak video saya yang pertama saya naikkan, harusnya sejak saat itu sudah P21 ya. Inilah yang menurut saya ada aspek non juridis yang mempengaruhi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ya, saya sebutkan itu ada aspek non juridis, karena kalau ada aspek juridis, ini analisa saya ya, misalnya pasal 285 yang dipersangkakan. Pasal 285 itu sederhana, yang tidak sarjana hukum juga bisa memahaminya ya. Secara sederhana itu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ya, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa. Jadi di sini jelas ya, tidak harus dengan kekerasan. Terus saya bilang, ancaman kekerasan juga bisa. Jadi tidak perlu ada luka lecet pada si tubuh si korban. Itu kalau kekerasannya iya. Tapi kalau ancaman itu kan verbal, kata-kata ya, kata-kata. Nah, sepanjang kata-kata itu ada, baik yang disampaikan kepada saksi korban langsung maupun dengan sebuah media lain, media elektronik yang lain, apakah itu WhatsApp, kemudian atau pesan-pesan yang ditransmisikan melalui media sosial, itu juga udah ancaman. Nah, lalu ada persetubuhannya, ada hubungan seksualnya. Jadi hubungan seksual yang dilakukan dengan ancaman atau dengan kekerasan. Nah, untuk membuktikan ancaman kekerasan, dari mana? Ya dari apa yang disampaikan, apa yang dirasakan oleh saksi korban.
Namanya perkosaan itu kan di dalam kamar, ya, di ruang privasi. Jadi bukan di tempat umum yang orang lain bisa mendengar ancaman itu. Maka saksi korbanlah yang mengetahui apakah dirinya diancam atau tidak. Ya. Nah, ada persetubuhan. Kalau persetubuhan hubungan seksualnya ini, maka yang dibuktikan dengan visum. Nah, untuk saksi korban karena kita masih menggunakan KUHP, itu yang harus nanti diubah ya. Dalam RUU PKS itu menurut saya ada persoalan juga. Karena tidak bicara soal hukum pidana formilnya. Ya, kalau kita pakai hukum pidana formilnya tetap pada KUHP, maka unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Nah, dalam konteks perkosaan harus ada saksi lain dong, dua. Ya, dua. Di samping memang dari uraian saksi korban. Apa itu saksi? Memang definisi saksi kan diperluas. Tidak harus melihat, tidak harus mendengar, dan tidak harus mengalami peristiwa pidana. Tapi kata-kata tidak itu juga multi tafsir ketika digunakan oleh penyidik. Ya, apa batasan tidak harus melihat, tidak harus mendengar, dan tidak harus mengalami? Ini menjadi perdebatan. Ketika saya diperiksa sebagai ahli, apa batasannya? Sayangnya MK tidak memberikan batasan. Dan Mahkamah Agung juga tidak memberikan batasan atas putusan 65/2010 itu. Ya, sehingga yang dikatakan saksi itu yang melihat, mendengar, mengalami. Itu masih menjadi patokan dari penyidik. Karena tidak ada turunan, tidak ada uraian, tidak ada indikator yang pasti tentang putusan MK 65/2010 itu. Nah, itu ya. Jadi membutuhkan dua saksi. Saksi, tapi saksi perkosaan yang lain tidak harus melihat loh, tidak melihat pertumbuhan itu. Ketika misalnya saksi lain melihat korban menuju ke tempat orang yang diduga melakukan kejahatan, itu juga bisa dikategorikan sebagai saksi. Melihat, meskipun tidak melihat dalam konteks hubungan atau ancaman kekerasan itu. Jadi pasal 285 yang jadi perdebatan di sini adalah soal ancaman kekerasan dan kekerasan yang bagi jaksa itulah bolak-balik petunjuk itu. Untuk perbuatan persetubuhannya akhirnya kan mereka terima kan. Sehingga mereka mau melakukan lie detector, itu juga saya tentang. Lie detector itu tidak diatur di dalam KUHP. Anda jangan coba ngasih petunjuk yang menabrak KUHP. Ya, nggak benar itu. Lie detector itu untuk tersangka yang berbelit-belit. Kenapa? Karena tersangka tidak diletakkan sumpah. Saksi korban diletakkan sumpah. Kalau dia menyatakan bohong, bisa dipidana. 242 ya. Bisa kena pidana. 7-9 tahun ancaman pidananya. Tersangka kan tidak boleh menyangkal. Karena itu lie detector itu bisa diletakkan pada tersangka. Itu pun atas persetujuan yang bersangkutan. Tidak bisa dipaksakan. Tak melanggar HAM lagi. Nah, itu. Jadi yang jadi perdebatan lamanya proses bolak-balik itu adalah soal di mana bukti ancaman kekerasan dan kekerasan itu. Tapi menurut saya ada bukti itu. Dan jaksa aja yang tidak bisa berargumentasi. Apa yang Anda khawatirkan tentang ancaman kekerasan itu tidak bisa dibuktikan di dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polda dan penyidik Polres Jombang. Nah, ini 285 ya. 285 kalau kita lihat kasus posisinya yang jadi perdebatan itu ada pesan SMS. Ini yang dicari ya, yang memberikan kata-kata ada ancaman. Nah, tapi itu kan apa ya, kita kaitkan dengan pasal 5 Undang-Undang ITE tentang alat bukti elektronik. Nah, KUHP mengacu kepada KUHP. Jadi nggak begitu penting sebetulnya alat bukti elektronik. Kalau ada sebagai komplementer. Alat bukti elektronik juga lemah kan, karena dia perlu diverifikasi lagi, providernya diperiksa, handphonenya diperiksa, itu menjadi rumit. Tuh, jadi pakai aja KUHP, ada saksi korban, ada saksi lain yang melihat korban menuju ke tempat tersangka, itu cukup, 2. Nah, saksi korban lain bisa nggak memastikan dia ada ancaman kekerasan? Oh ada, gini cerita mereka, itu bisa, mereka disumpah. Nah itu ya, jadi menurut saya 285 terpenuhi. Dari sisi kasus yang saya analisa. Mengenai nanti di pengadilan ya pasti nanti terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan. Ya. Saksi ada charge. Ya nggak apa-apa. Nanti kan hakim menilai.
memutus itu kan dengan dua alat bukti tambah keyakinan. Kalau dia yakin berarti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 285. Nah, satu pasal lagi yang juga saya dipertanyakan dalam pemeriksaan saya sebagai ahli, ya, 294 angka 2 huruf E, ya. Kalau ini, ya, ini kan kalau dalam konteks teori kan kekerasan kekerasan yang didasarkan kekerasan seksual didasarkan pada hubungan kuasa, ya. Kalau kita baca pasal ini, ya, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutan, anak peliharaan, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik, dijaga, atau dengan bujang yang sebawahannya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Pengurus, nah ini dia. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, atau bujang dalam penjang rumah tangga melakukan pekerjaan untuk negeri. Nah, ini juga termasuk, ya, dalam konteks pencabulan. Jadi pencabulan itu artinya dalam definisi yang sempit memang itu disebut juga pelecehan, ya, dalam arti yang sempit. Tapi dalam arti yang luas itu hubungan seksual juga dikategorikan sebagai pencabulan. Jadi KUHP sendiri mendefinisi, memberikan, bukan KUHP, ya, tafsir terhadap fase pencabulan itu bisa pelecehan seksual, bisa juga hubungan seksual. Nah, kalau 294 ayat 2 angka 2E ini ada hubungan kuasa perbuatan itu dilakukannya. Guru dengan muridnya, pengasuh dengan siswanya, atau dengan anak asuhnya. Itu juga masuk dalam kategori hubungan seksual. Jadi di sini memang ancaman kekerasan dan kekerasan itu tidak dibunyikan dan tidak ada. Yang penting adalah bisa dibuktikan ada hubungan kekuasaan antara korban dengan pelaku. Lalu ada perbuatan yang dilarang, yaitu pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi pelaku melakukan pencabulan karena ada hubungan hubungan struktural lah, ya, hubungan yang bisa mempengaruhi, ya. Mungkin di situ tidak ada kata-kata ancaman kekerasan, tetapi dia bisa mempengaruhi, ya, dengan berbagai doktrin, dengan berbagai statement, atau dengan berbagai sesuatu yang bisa mempengaruhi pelaku, mempengaruhi korban. Jadi ini yang disebut dengan pencabulan dalam konteks sebagaimana diatur di dalam pasal 294 angka 2. Dan kedua pasal ini menurut, nah ini kan ada pengertiannya, ya. Ini tafsir saya, ya. Jadi ketika saya diminta memberikan penjelasan terhadap sebuah pasal, KUHP itu kan tidak memberikan tafsir, ya. Kalau kita baca pasal-pasal yang ada di dalam KUHP itu kan tidak ada penjelasan. Nah, saya sebagai ahli hukum pidana memiliki otoritas untuk memberikan tafsir berdasarkan ilmu, ya. Jadi bukan berdasarkan logika yang menyesatkan. Ilmu tafsir dalam konteks hukum pidana itu banyak. Ada tafsir gramatikal, ada tafsir historis, ada tafsir ekstensif, ya. Ada tafsir sosiologis, ada tafsir futuristik, ada tafsir sistematis. Jadi banyak. Jadi kita memberikan tafsir itu dengan menggunakan ilmu itu. Nah, ilmu itulah sebagai dasar kita memberikan tafsir. Jadi bukan sembarangan, bukan menggunakan logika sendiri, ya. Nah, tafsir yang paling tepat itu adalah tafsir yang sistematis. Undang-undang memberikan penjelasan terhadap fase tertentu yang ada dalam undang-undang. Tapi kalau tidak ada, maka kita bisa menggunakan pendapat ahli, menggunakan kamus hukum, atau menggunakan tafsir putusan pengadilan yang pernah memberikan tafsir, itu disebut dengan tafsir jurisprudensi. Nah, itu. Jadi pasal 294 tadi itu, ini tafsirnya yang saya lakukan. Ya, nanti kalau memang mau bahan ini nggak ada yang konfidensial, saya bisa bagikan, ya, bahan-bahan ini. Nah, untuk bisa mendalaminya sesederhana, nanti saya akan kasih link 3 video yang berkaitan dengan tafsir saya terhadap pasal-pasal yang pernah saya jelaskan kepada penyidik.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Saksi itu tidak harus melihat, tidak harus mendengar, tidak harus menyaksikan. Saksi tidak hanya mereka yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri. Kalau ini memang jadi perdebatan. Peristiwa pidana, melainkan juga mereka yang memiliki pengetahuan tentang satu peristiwa pidana, sekalipun orang tersebut tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana dimaksud. Artinya, saksi yang memberikan keterangan yang bersifat de audito dapat memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain. Jadi itu bisa ya dalam konteks apakah ada dasar hukumnya? Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perluasan terhadap definisi saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Saya pikir ini Mbak nanti bisa ditanya jawab ya untuk mendalaminya. Saya nggak apa-apa dong mempromosikan channel saya bagi teman-teman yang ingin melihat langsung. Nanti saya kasih linknya di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan begitu ya. Satu yang sebenarnya catatan saya hanya sangat sederhana gitu ya. Ketika aspek yuridis yang tadi menurut Pak Sofyan sudah terpenuhi, ada apa gitu kan. Makanya tadi saya hanya menggarisbawahi terkait dimungkinkan adanya aspek non yuridis begitu ya. Nah, oke, maka kan saya bacakan pertanyaan dari Mas Aziwidi yang ini sudah ditulis di dalam chat gitu ya. Izin saya Azi dari Halo, ya. Oh ya, silahkan. Sorry tadi pasang headset. Ya, silakan. Ya mungkin pertanyaan saya sebagaimana bagaimana aliansi, tapi juga dengan Pak Ahmad Sofyan terkait dengan pengajuan kembali yang dilakukan oleh tersangka Mas Beki ini. Responnya seperti apa? Seperti itu. Mungkin singkat saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Azi gitu ya. Jadi bagaimana tanggapan dari kuasa hukum korban gitu juga Pak Sofyan terkait pengajuan kembali pra peradilan yang dilakukan oleh tersangka. Silakan Bapak Ahmad Sofyan. Ya, gini ya. Jadi pra peradilan itu bukan perkara perdata yang bisa diajukan beberapa kali ya. Jadi dengan objek yang sama, penetapan tersangka itu kan sudah dinyatakan ditolak ya permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Waktu itu saya juga sebagai ahli di sana. Lalu diajukan lagi di Pengadilan Negeri Jombang dengan objek yang sama yaitu penetapan tersangka. Jadi ini disebut juga dalam teori hukum pidana adalah nebis in idem. Perkara yang sama yang sudah diputus oleh pengadilan tidak bisa lagi diajukan di pengadilan negeri yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara peradilan itu final dan binding. Artinya tidak ada upaya hukum apapun lagi ya. Itu berdasarkan Perma 4 tahun 2016. Jadi putusan peradilan itu final dan binding. Artinya tidak ada upaya hukum, baik upaya hukum ke atas maupun upaya hukum ke samping. Kalau itu dilakukan, maka semua peradilan itu akan, semua penetapan tersangka akan dipapit. Di sini kalah, pindah dia ke sini, pindah dia ke sini, pindah dia ke sini. Nah, nggak ada kepastian hukum. Jadi menurut pandangan hukum saya itu nggak bisa. Harusnya kalaupun nanti diuji di Pengadilan Negeri Negeri Jombang, harusnya nebis in idem karena sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Kalau saya itu secara singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan. Pertanyaan saya kepada Pak Sofyan dan kepada Bapak Kiai Marzuki. Jadi akhir-akhir ini di pesantren ini mereka mengerahkan massa untuk menjaga agar tersangka tidak dijemput paksa. Jadi organisasi, tokoh-tokohnya itu bergerak menghalang-halangi proses agar tersangka dijemput. Ini menurut saya ada menghalang-halangi proses penyidikan, Pak Ahmad Sofyan. Nah, kami meminta pencerahannya terhadap petinggi-petinggi organisasi di sana yang mereka dengan sengaja menghalang-halangi proses
proses penyidikan ini, apakah bisa dikenakan pasal pidana terhadap mereka? Silakan direspon Bapak Ahmad Sofyan. Ya, jadi di dalam KUHP apa yang dilakukan oleh, jadi gini ya, ada pasal 216. Saya pernah menulis soal itu. Ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Ini tulisan saya, ya, judulnya Tafsir 216-218 KUHP. Ya, kaitannya. Nah, kalau kita baca pasal 216, ini tulisan saya. Jadi pertanyaan Pak Nun itu pernah saya ulas dalam sebuah artikel. Jadi barang siapa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh satu pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Jadi begini Pak Nun. Jadi jika ada orang yang menghalang-halangi tugas yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan tugas itu adalah perintah undang-undang, maka perbuatan menghalang-halangin itu bisa masuk dalam tafsir pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun ancaman pidananya cuma 4 bulan, 2 minggu. Ya, jadi mereka, misalnya polisi punya tugas sesuai dengan amanah KUHP untuk menangkap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi sudah P21. Artinya penetapan tersangka itu sudah sempurna. Kenapa sempurna? Karena sudah dikoreksi di lembaga peradilan itu sah. Kemudian P21 yang dilakukan oleh jaksa, ya jaksa peneliti, ini akan lengkap ya. Jadi tugas penyidik selanjutnya adalah pelimpahan perkara tahap 2. Pelimpahan perkara tahap 2 itu termasuk menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada jaksa penuntut umum. Nah, kalau misalnya tersangka melawan, tidak mau menyerahkan diri dan ada pihak yang menghalang-halangi, maka pihak yang menghalang-halangin itu bisa dikenakan pasal 216. Kenapa? Ini menghalangi tugas negara, yaitu melimpahkan perkara dalam konteks tahap kedua ya. Jadi tahap kedua itu menyerahkan tersangkanya, menyerahkan barang buktinya. Nah, kalau itu dihalang-halangi, itu kan berarti mereka menghalang-halangi tugas yang diperintahkan oleh KUHP. Ya, dan karena itu siapapun yang menghalang-halangin itu bisa kena pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya pikir itu ya, jelas ya Pak Nun ya. Jadi nanti bisa baca lebih lengkap lagi, lebih panjang lagi di tulisan saya itu. Itu saya tulis beberapa waktu yang lalu sebelum kasus ini. Tambahan lagi Pak, apa Mbak? Ya, silakan. Kuat apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi untuk tersangka sebetulnya nggak perlu khawatir. Hukum pidana kita menganut presumption of innocence. Seseorang dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika dibawa ke pengadilan meskipun ditahan, ya itu hak subjektif dari penyidik untuk menahan supaya proses peradilannya lancar, maka dia belum dinyatakan bersalah. Artinya tersangka kalau nanti naik ke pengadilan jadi terdakwa, dia punya hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, punya hak untuk mendapatkan lawyer atau pengacara, ya, punya hak mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diajukan juga oleh jaksa penuntut umum. Jadi biarkan proses pengadilan itulah yang memeriksa perkara itu. Silakan berhadapan. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Atau apakah jaksa bisa membuktikan bahwa Anda bersalah atau tersangka bersalah? Nah, itulah yang akan dilihat oleh masyarakat. Itulah keadilan itu. Jadi bukan malah melawan atau menolak untuk diadilin. Namanya pengadilan untuk mendapatkan keadilan kan. Itu. Jadi sebenarnya ketakutan yang terlalu berlebihan sehingga tidak mau datang ke pengadilan itu malah memberikan pandangan miring dari masyarakat. Tuh, tapi kalau hadir di pengadilan, oke, saya siap mempertahankan bahwa perbuatan saya tidak pernah saya lakukan. Nah, itu kan lebih fair. Tapi kalau
seperti ini tidak mau hadir, nah nanti pandangan masyarakat bisa berubah, miring, negatif, dan lain-lain. Saya pikir itu, saya gini ya, di YouTube saya itu sering orang berkomentar, atau juga di media berkomentar ini adalah kriminalisasi terhadap pesantren. Saya nyatakan bukan. Lokusnya di pesantren. Ya, lokusnya. Jadi dugaan tindak pidana itu lokusnya ada di pesantren, bukan ingin mengkriminalisasi pesantren. Itu saya jawab itu. Jadi saya malah orang yang tidak setuju kalau pesantren dikriminalisasi. Tapi ada pelaku di dalam pesantren yang diduga melakukan kejahatan seksual. Jadi orangnya loh, bukan pesantrennya, beda itu. Kalau ada perbuatannya di rumah tangga, bukan berarti kita kriminalisasi rumah tangga, tapi lokusnya di rumah tangga. Itu. Jadi tolong dibedakan mana kriminalisasi terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan seksual di pesantren, mana kriminalisasi terhadap pesantren. Jadi dalam konteks kasus ini tidak ada itu. Jadi hukum pidana tidak bisa mengkriminalisasi pesantren, tapi mengkriminalisasi orang yang diduga melakukan kejahatan seksual dimanapun orang itu berada. Saya pikir itu, Mbak, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izinkan saya menutup diskusi kita pada hari ini dengan menyampaikan bahwa menjadi korban itu tidak mudah. Terlebih menjadi korban yang melaporkan itu menjadi lebih tidak mudah kembali karena dia harus bersiap menghadapi tantangannya, termasuk regulasi di negara kita yang masih belum sepenuhnya memenuhi hak korban. Dan pertemuan kita hari ini setidaknya menjadi salah satu catatan bersama bahwa kita ikut berkontribusi jaringan masyarakat sipil, kemudian juga lembaga negara baik yang struktural maupun non-struktural untuk bersama-sama membantu korban menguatkan dirinya, menguatkan kita juga bahwa ke depan akan sangat banyak sekali memungkinkan kita temukan kasus kekerasan seksual yang mungkin melebihi ini begitu ya. Artinya ini menjadi refleksi kita bersama untuk bisa saling menguatkan kita pribadi juga menguatkan suara-suara korban yang mungkin selama ini belum tersampaikan. Semoga akan ada perjumpaan kita di ruang diskusi yang lain gitu ya. Mewakili teman-teman aliansi dan juga izinkan saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.